Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, dan selamat sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya bahwa pemberian Tuhan sempurna bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk kami mendengar firman-Mu. Tetapi sebelumnya mari Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran serta dosa kami. Sehingga firman sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita belajar memfokuskan diri untuk kami atau untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebabnya sangat-sangat diharapkan supaya tetap berperhatian kepada apa yang disampaikan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal 1 ayat 28. Amsal 1 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan suatu nasihat kepada setiap orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, yang tidak mau peduli dengan firman Tuhan, ya, mengabaikan seruan Tuhan, ya, sehingga di dalam ayat 28 ini Tuhan tidak mau mendengarkan mereka sekalipun mereka berseru-seru, ya, bahkan, ya, sekalipun bertekun untuk mencari Tuhan, mereka tidak akan menemukannya, ya. Ini sesuatu yang indah bagi setiap orang percaya untuk benar-benar memperhatikan diri sendiri, memperhatikan orang lain, memperhatikan apa yang menjadi tugas, kewajiban kita kepada Allah. Kalau Allah sudah berfirman, Allah sudah mengatakan sesuatu kepada kita, dengarkan baik-baik. Tidak hanya sebatas mendengar, tapi kita mau belajar untuk melakukannya, ya, sehingga, ya, kalau kita mau melakukan itu dengan hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan, kita bisa lihat di dalam konsekuensinya atau berkat yang akan kita terima. Kita lihat di dalam ayat 33 dari Amsal 1 ini. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi ini jaminan bagi setiap orang yang mau peduli dengan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, maka kehidupannya akan dijamin, pasti merasa aman dan terlindung dari malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi kondisi dari setiap orang yang percaya, di sini banyak hal yang dihadapi, ya.
orang seringkali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika sedang dalam keadaan terdesak atau berada dalam situasi yang sulit. Nah, dalam situasi yang sulit ini mereka tidak bisa lari kemanapun untuk mencari pertolongan selain daripada datanglah kepada Tuhan. Karena banyak orang begitu tertimpa masalah berat dan mengalami jalan buntu, maka ia akan menghampiri Tuhan dengan ratapan dan linangan air mata. Kenapa? Karena memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ia rela berdoa semalam-malaman dan hampir setiap jadwal ibadah yang ada dia pasti hadir. Kenapa? Karena dia mau supaya dia mendapat jawaban dan pertolongan Tuhan dalam situasi kondisi yang dihadapinya. Untuk mendapat jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Namun terkadang begitu masalah teratasi, sakit penyakit disembuhkan, perekonomian keluarga dipulihkan, segala sesuatunya kembali berjalan baik dan normal, ia tidak lagi gigih mencari Tuhan. Ibadah kembali dilakukan dengan asal-asalan dan sebatas rutinitas belaka. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema mencari Tuhan di segala keadaan. Karena kebanyakan orang mau mencari Tuhan itu pada saat-saat tertentu. Ya, padahal diharapkan supaya senantiasa mencari Tuhan dalam segala situasi, ya, situasi yang dihadapi, baik itu susah maupun senang, baik itu dalam keadaan menangis maupun tertawa, dalam keadaan lapar dan kenyang. Carilah Tuhan senantiasa di dalam segala keadaan. Semangat mencari Tuhan perlahan-lahan mulai redup dan roh pun tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan setelah apa yang dia alami pertolongan Tuhan. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, tapi semangat untuk mencari Tuhan itu mulai pudar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah dalam kitab Amsal mengatakan, siapa yang mendengarkan aku, yaitu hikmat kebenaran, dan dia akan tinggal dengan aman, bahkan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Seperti yang ditulis di dalam Amsal 1 ayat 33 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan bukanlah mendengar sekilas ataupun asal mendengar, tetapi mendengarkan disertai dengan kemauan keras, dengan penuh kesungguhan untuk mencari dan mendapatkan apa yang didengarkan. Kebenaran itu akan melindunginya dari segala godaan yang dapat menghancurkannya. Kebenaran itu menolong dirinya untuk bisa berbagi hidup dalam kasih yang saling memperhatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hendak berjalan dalam kebenaran Tuhan,
Kita perlu memulai dari kesediaan diri untuk mencari, mau belajar dan diajarkan oleh hikmat kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan mencari Tuhan hanya di waktu tertentu saja, tetapi carilah Tuhan di segala keadaan. Jangan menganggap Tuhan yang membutuhkan kita, melainkan kitalah yang sangat membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengiringan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita perlu senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, agar benar hidup dan kehidupan kita semakin hari semakin layak dan indah di mata Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mau mendengarkan seruan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita pasti merasa aman dalam kehidupan kita. Kita pasti akan terlindung dari kedahsyatan malapetaka yang datang. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Waktu yang Tuhan sudah berikan, kami manfaatkan di dalam kami belajar dan mendengarkan firman. Firman yang sudah disampaikan ini Tuhan, biarlah masuk dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan lewat kebenaran firman-Mu mengikat kami dengan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami untuk lebih setia, lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Dan hari ini kami berjalan melangkah dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.